Hai Sobat L, Anda di Elenio. Baik, kembali lagi bersama saya Diki Avandi di segmen Sosok. 25 Oktober tahun 2022 secara resmi Rishi Sunak ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Liz Truss. Berita penunjukan Rishi Sunak ini menjadi Perdana Menteri Inggris sempat menjadi sorotan dan perbincangan dunia. Tentunya ada beberapa alasan penunjukan Rishi Sunak ini menjadi sorotan. Selain Liz Truss yang mengundurkan diri setelah 44 hari bekerja menjadi seorang Perdana Menteri Inggris, hingga latar belakang kehidupan Rishi Sunak ini menjadi Perdana Menteri keturunan Asia. Sekaligus menjadi Perdana Menteri Inggris pertama keturunan Asia. Ia juga menjadi Perdana Menteri pertama Inggris yang beragama Hindu. Dan kemudian dia juga menjadi Perdana Menteri termuda sejak tahun 1812 atau sekitar 2 abad silam. Dan terakhir ia menjadi Perdana Menteri terkaya sepanjang sejarah negara Inggris. Pada agenda pemungutan suara di Parlemen Inggris, Rishi Sunak mengalahkan Penny Mordaunt yang mengundurkan diri karena tidak mampu mendapatkan 100 vote dukungan dari Parlemen Inggris dan dari mantan Perdana Menteri Inggris lainnya. Kemudian ia juga mengalahkan Boris Johnson yang tidak berhasil menyatukan suara di partainya. Sehingga Rishi Sunak naik menjadi Perdana Menteri tanpa ada saingan dari politisi lainnya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas lebih dalam lagi siapa sih Rishi Sunak ini yang berhasil menjadi Perdana Menteri pertama dari keturunan Asia dan juga menjadi Perdana Menteri termuda dan terkaya. Baik, kalau kita membahas seorang tokoh, tentunya membahas latar belakang keluarganya adalah hal yang sangat menarik untuk diulas. Ya, karena keluarga adalah tempat karakter tokoh itu dibentuk untuk pertama kalinya. Nah, jika kita melihat wajah dari Rishi Sunak ini, kita pasti bisa menebak bahwa dia adalah keturunan India. Karena raut wajahnya sangat lekat sekali dengan raut wajah orang-orang India pada umumnya. Kakek Rishi dari garis keturunan ibunya bernama Rugibur Sainbury, lahir di Punjab. Ia merantau ke Tanganyika di Tanzania sekarang, dan pada tahun 1930-an pada masa itu India dan Afrika Timur memang berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, sehingga pengiriman tenaga kerja dari India ke Afrika Timur sudah biasa terjadi. Nah, kakek Rishi Sunak bekerja sebagai insinyur kereta api di sana pada umur 22 tahun. Dan ia menikah dengan Sraksha dan melahirkan ibu Rishi Sunak yang bernama Yusa Keiberry di Tanganyika. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Sraksha, neneknya Rishi Sunak ini juga menjadi anggota parlemen di Tanganyika, yaitu semacam parlemen milik pemerintah kolonial Inggris pada waktu itu. Tahun 1960-an ada isu anti orang India di Tanzania. Jadi banyak orang India yang migrasi ke Inggris, Amerika, dan Kanada. Dan ada juga yang kembali ke Pakistan dan India. Saat itu Sraksha lebih dulu migrasi ke Inggris dan tinggal di Leicester. Dan kemudian suaminya datang belakangan. Mereka sekeluarga menetap di Leicester. Di Inggris, Raghuber bekerja sebagai pemungut pajak lembaga pemerintahan dan karirnya berjalan mulus, dan ia bahkan mendapatkan penghargaan MBE, yaitu sebuah penghargaan dari Ratu atas dedikasinya kepada kerajaan. Selain itu, ia juga menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya yang sangat dihormati. Nah, dari garis keturunan ayah, kakek Rishi Sunak bernama Ramdas Sunak dan istrinya bernama Suhak Rakni. Mereka pindah dari Guranchwala, Pakistan ke Nairobi, Kenya karena hubungan yang memburuk antara umat Islam dengan umat Hindu. Dan Ramdas di Nairobi bekerja sebagai akuntan pemerintahan kolonial Inggris. Kemudian mereka pindah dari Nairobi, Kenya ke Liverpool pada tahun 1966 dengan alasan yang sama seperti keluarga Raghuber. Ayah Rishi Sunak bernama Yasir Sunak, lahir di Nairobi dan ia kuliah kedokteran setelah mereka menetap di Liverpool. Selesai kuliah, Yasir bekerja sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit di London. Ia bertemu dengan Yusa Keiberry yang menjadi apoteker. Mereka menikah dan lahirlah Rishi Sunak pada 12 Mei 1980 di Southampton General Hospital. Nah, dari latar belakang keluarga, Rishi Sunak memang murni memiliki darah India asli karena kakek dan nenek dari kedua orang tuanya murni berdarah India. Namun Rishi Sunak mengaku sebagai orang Inggris karena ia lahir dan besar di Inggris. Namun Rishi Sunak pernah berkata, "Saya benar-benar orang Inggris, ini adalah rumah dan negara saya. Tetapi warisan agama dan budaya saya adalah India. Istri saya orang India dan saya terbuka menjadi seorang Hindu." Nah, itulah sedikit pembahasan tentang latar belakang keluarga Rishi Sunak yang memang berasal dari keluarga terpandang di Inggris, baik keluarga besar ayahnya maupun keluarga besar dari ibunya.
yang sama-sama bekerja di bidang keuangan. Mereka orang-orang yang telah lama mengabdi untuk kerajaan Inggris sejak tahun 1930-an. Ya, di bagian ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Rishi Sunak. Rishi Sunak ini pertama kali mengenyam bangku sekolah di Oxford School, Southampton. Lalu di tahun 1989 ia pindah ke pendidikan dasar di Stroud School di Ramsey. Biaya pendidikan terbaru di 2 tahun pertama di Stroud School ini sekitar 4.000 pound sterling per semester. Jika dikonversikan ke rupiah sekarang nilainya sekitar 70 juta rupiah per semester. Ya, kalau di Indonesia sekolah dengan biaya sebesar itu sudah pasti sekolah super elit. Ya, kira-kira sudah setara dengan Global Jaya School lah ya. Global Jaya School yang ada di Tangerang ya, kalau nggak salah ya. Ya, kita tidak tahu pasti berapa sekolah Rishi Sunak saat itu. Tapi dari gambaran biaya sekolah di sana sekarang, sudah dapat dipastikan sekolah tersebut tergolong sekolah elit di Inggris. Tapi untungnya saat itu Rishi Sunak mendapatkan beasiswa untuk sekolah di sana. Setelah menempuh pendidikan di Stroud School sekitar setahun lebih, kemudian ia pindah ke Winchester College pada tahun 1990-an hingga tahun 98. Sekolah ini termasuk sekolah tertua karena berdiri sejak tahun 1382. Dan sudah pasti tergolong sekolah elit juga di Inggris. Winchester College adalah sekolah asrama khusus laki-laki yang biaya terbaru untuk sekolah di sana adalah sekitar 45.000 pound sterling per tahun. Ya, jika dikonversikan ke rupiah sekarang nilainya sekitar 830 juta per tahunnya. Namun kali ini orang tua Rishi Sunak membiayai sendiri untuk sekolah anaknya tersebut, alias tidak mendapatkan beasiswa lagi. Winchester College ini memang sangat elit karena merupakan feeder school dari Oxford University, di mana ada jaminan kuota lulusan sekolah ini yang bisa berkuliah di Oxford University untuk setiap tahunnya. Sejak masa sekolah, Rishi Sunak sudah sangat menonjolkan jiwa kepemimpinannya. Ini terbukti dia pernah menjadi kapten tim kriket, ketua siswa, hingga pernah juga menjadi editor di surat kabar sekolah yang banyak mengkritik pemerintah. Tapi kan akhirnya dia masuk juga ke pemerintahan. Ia menyelesaikan first class degree di bidang filosofi, politik, dan ekonomi di Lincoln College, Oxford tahun 2001. Pada masa kuliah di Lincoln College, Oxford ini ia pernah magang bekas Partai Konservatif Inggris. Dan ini menjadi awal mula ia mengenal dunia politik. Dan kemudian Rishi Sunak melanjutkan pendidikan melalui program Fulbright Scholar, semacam beasiswa untuk belajar di Stanford University di California, di mana ia mendapatkan gelar master di bidang administrasi bisnis atau MBA di tahun 2006. Di sana juga ia bertemu dengan istrinya Akshata Murthy. Akshata Murthy adalah putri miliarder India yaitu Narayana Murthy, pemilik harta sebesar 4,5 miliar US dollar atau setara dengan 702 triliun. Narayana ini dikenal sebagai Bill Gates-nya India karena memiliki perusahaan teknologi. Nah, singkat cerita, Rishi Sunak menikah dengan Akshata Murthy di tahun 2009. Nah, Rishi Sunak ini pernah bekerja sebagai staff analisis Goldman Sachs, yaitu perusahaan keuangan asal Amerika pada tahun 2001 sampai 2004. Nah, kemudian ia melanjutkan studi ke Stanford. Setelahnya ia bekerja di perusahaan pengelolaan dana yaitu Children Investment Fund Management dan menjadi mitra di tahun 2006. Lalu ia pindah ke hedge fund yaitu perusahaan pengelolaan investasi global. Nah, di tahun 2009 Rishi Sunak bergabung dengan rekan-rekannya di perusahaan pengelolaan dan perlindungan dana yakni Tell Me Partner, dan tahun 2010 ia mulai menggeluti dunia politik. Nah, dia masuk ke Partai Konservatif tempat ia magang saat kuliah di Lincoln College, Oxford tadi. Mengutip daftar orang terkaya tahun 2021 yaitu dirilis pada Mei 2022, Rishi Sunak menjadi orang terkaya di peringkat 222 bersama dengan istrinya. Total kekayaan mereka berdua mencapai 730 juta euro atau setara dengan 11,26 triliun. Dan kekayaan itu bersumber dari bidang teknologi dan investasi. Kekayaan Akshata Murthy ini mencapai 2 kali lipat dari kekayaan Raja Charles III, yaitu Raja Inggris sekarang yang hanya memiliki harta kekayaan 300 juta euro. Sehingga hal itu membuat Rishi Sunak menjadi politisi terkaya sepanjang sejarah negara Inggris. Tapi wajar saja Rishi Sunak ini dan istrinya sekaya sekarang, mengingat sejarah panjang keluarganya serta latar belakang istrinya keturunan orang terkaya di India.
Apalagi Akshata Murthy ini memiliki karir yang cukup bagus. Ia pernah bekerja di bidang keuangan di California dan kemudian ia mendirikan brand fashionnya sendiri bernama Akshata Design. Akshata Murthy juga memiliki bisnis bernama Katamaran Venture yang berbasis di London, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Akshata Murthy dengan Rishi Sunak pada tahun 2013. Selain itu mereka juga banyak berinvestasi di berbagai macam perusahaan lain. Akshata Murthy juga terdaftar sebagai direktur Digme Fitness, yaitu jaringan gym yang pembayarannya berdasarkan kedatangan pengguna. Akshata Murthy juga mencantumkan dirinya sebagai direktur New and Lingwood di profiling miliknya, yaitu bisnis yang menjual pakaian pria kelas atas. Akshata Murthy juga memiliki 0,9% saham di Infosys, yaitu perusahaan milik ayahnya yang diperkirakan bernilai sekitar 700 juta pound sterling atau sekitar 12,3 triliun rupiah. Jadi wajar saja Rishi Sunak ini memiliki kekayaan sebesar sekarang. Ya, itulah cerita kita di segmen sosok kali ini, yaitu Rishi Sunak, seorang keturunan India yang berhasil menjadi Perdana Menteri di Inggris. Minggu depan saya akan kembali lagi di segmen dunia. Saya Diki Avandi, salam Elenio.